Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi di hari ini. Kita percaya ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Sebagai umat kita harus sering membaca dan mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15, secara khusus ayatnya yang ke-8. Ayat 8 dari pasal 15 dari Injil Yohanes, firman Allah berkata demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya baca sekali lagi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai akibat menghasilkan buah yang banyak. Menjadi doa kita, menjadi pergumulan kita supaya kita menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita. Karena apalah artinya suatu pohon, apalah gunanya suatu pohon yang rimbun, yang hijau, yang besar batangnya, tapi kalau tidak ada buah maka tidak ada gunanya. Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Karena itu sebagai umat tebusannya kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita terus menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita. Apakah itu melalui buah roh yang nyata dalam hidup kita? Apakah itu dalam bentuk ucapan bibir yang memuliakan Dia? Apakah itu dalam bentuk kita memenangkan jiwa-jiwa yang masih hidup dalam dosa dan bertobat di bawah kaki Tuhan? Saya percaya itu bagian dari buah-buah yang banyak yang harus kita produksi, yang harus kita hasilkan melalui cara hidup kita sehari-hari. Apa akibat bila kita menghasilkan buah yang banyak? Apa dampaknya bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak? Setidaknya ada dua akibat bila kita menghasilkan buah yang banyak. Dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah, dalam hal apa? Pada waktu kita menghasilkan buah yang banyak, maka Bapa-Ku dipermuliakan. Inilah akibatnya kalau kita menghasilkan buah yang banyak, Allah dipermuliakan, Bapa kita di surga dipermuliakan. Jadi caranya kita memuliakan Bapa kita di surga adalah dengan cara kita menghasilkan buah yang banyak. Menghasilkan cara-cara hidup yang baik, cara-cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan kepada sesama. Itu bagian dari kita menghasilkan buah yang banyak, dan ketika kita melakukannya seperti itu, maka Allah dipermuliakan. Jadi caranya kita memuliakan Allah dengan cara kita menghasilkan buah yang banyak. Itu berarti sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang baik, buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Firman Allah berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, itu pasti akan ditebang. Kenapa ditebang? Karena tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Demikianlah kehidupan kita bila kita tidak menghasilkan buah yang banyak, maka hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Lebih baik kita ditebang karena tidak ada gunanya. Jadi akibat pertama, dampaknya kalau kita menghasilkan buah yang banyak, Allah dipermuliakan. Yang kedua, akibat yang kedua, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi akibat yang kedua ketika kita menghasilkan buah yang banyak, yang kedua adalah membuktikan bahwa kita ini murid Kristus. Karena itu murid Kristus bukan dilihat karena dia berKTP Kristen. Murid Kristus itu bukan dilihat dari jabatannya, dari kedudukannya, dari gelar yang dia punyai. Tetapi murid Kristus itu dilihat, dibuktikan melalui cara hidupnya yang menghasilkan buah yang banyak. Maka saudara dan saya dikategorikan sebagai murid Kristus. Jadi saudara dan saya murid Kristus bukan karena kita pakai kalung salib. Kita murid Kristus itu bukan karena di rumah kita ada gambar Yesus, ada gambar salib. Tapi kita menjadi murid Kristus itu ketika apabila kita menghasilkan buah-buah yang banyak bagi kemuliaan Kristus, maka itu ciri seorang murid Kristus. Jadi supaya kita menjadi murid Kristus, maka kita terus belajar untuk menghasilkan buah yang banyak, memproduksi buah yang banyak dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena itulah yang menandakan, mencirikan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akibat menghasilkan buah yang banyak. Dampaknya ketika kami menghasilkan buah yang banyak, Allah dimuliakan melalui kehidupan kami yang menghasilkan buah yang banyak. Tapi juga itu membuktikan bahwa kami adalah murid Kristus yang sesungguhnya. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.